Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 40, Nazar Yeftah. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yeftah, ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernazarlah Yeftah kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran." Kemudian Yeftah berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Mimit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yeftah pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannyalah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur." Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernazar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu, karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku." Jawab Yeftah, "Pergilah." Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yeftah orang Gilead itu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini tentang seorang hakim yang namanya Yeftah. Ketika dia sudah diurapi Roh Kudus, jadi dia sudah punya kuat kuasa yang luar biasa ya, untuk dipakai Tuhan mengusir Bani Amon. Sebab pada waktu itu bangsa Amon sedang menindas Israel. Kenapa Bani Amon menindas Israel? Karena pada waktu itu moral dan spiritual bangsa Israel lagi merosot. Kenapa dikatakan merosot? Mereka sudah lupa Tuhan lagi. Mereka sudah menyembah lagi dewa Baal, Dewi Asitoret. Itu adalah dewa-dewinya orang Kanaan ya. Dan mereka melakukan ritual-ritual menyembah dewa-dewi ini yang dibenci oleh Tuhan ya. Jadi Tuhan memakai Bani Amon, suku Amon ini, suku bangsa Amon, untuk menghukum orang Israel karena mereka sudah menyakiti hati Tuhan. Jadi di sini kita belajar ya, janganlah sampai kita melanggar hukum Tuhan seperti orang Israel, menyedihkan hati Tuhan. Tuhan bisa mengizinkan ya kita ditimpa bahaya karena kita sendiri yang buka celah itu.
seperti yang terjadi pada bangsa Israel. Karena mereka menyembah dewa-dewi orang Kanaan, yaitu dewa Baal dan dewi Asitoret, sehingga bangsa Amon menindas mereka. Nah, dalam keadaan tertindas, menderita tentunya ya, mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan jadi kasihannya. Jadi Tuhan kita itu adalah Allah yang maha pengasih dan penyayang. Dan Tuhan mengutus seorang hakim yang bernama Yefta. Hakim itu adalah seorang pemimpin yang dipakai Tuhan untuk memimpin Israel dan menjadi panglima perangnya untuk berperang melawan bangsa penindas. Yang dalam pembacaan kita, Tuhan memanggil seorang pria yang bernama Yefta. Padahal Yefta ini adalah anak seorang bapak yang nama Gilead. Bapak Gilead ini juga berasal dari Gilead. Jadi Gilead itu selain nama ayahnya Yefta, nama daerah juga tempat kelahiran Yefta, yaitu Gilead. Dan pada waktu itu ayahnya Yefta, yaitu bapak Gilead, dari istri sahnya belum ada anak ya. Sehingga melalui seorang wanita tunasusila, dia mendapat anak yang dia beri nama Yefta. Ya, nah, ini perbuatan yang salah ya, tidak patut kita contoh. Tetapi sekalipun latar belakang Yefta demikian, dan ini juga menimbulkan ketidaksenangan adik-adiknya. Yefta itu anak yang sulung ya. Adik-adik Yefta yang adalah anak-anak dari istri sahnya Bapak Gilead merasa Yefta ini tidak punya hak atas tanah dan warisan Pak Gilead, sehingga mereka mengusir kakak sulung mereka. Dan Yefta dengan sedih pergi meninggalkan rumahnya di Gilead dan dia pergi ke tanah Tob, T-O-B, Tob. Itu tanah Tob itu letaknya sekarang di daerah Suria Timur ya. Di sanalah Yefta yang diusir oleh keluarganya, ditolak oleh orang Gilead, kampung halamannya. Dia berkumpul dengan teman-temannya karena dia gagah perkasa, jago berperang. Dia diangkat oleh teman-temannya sebagai pemimpin. Jadi dia dibuang oleh keluarganya, tetapi teman-temannya di Suria Timur, di tanah Tob itu mengangkat Yefta sebagai pemimpin. Dan apa pekerjaan Yefta dengan teman-temannya? Jadi perampok ya. Mereka merampok orang-orang untuk menghidupi mereka. Jadi Yefta dengan teman-temannya tinggal di goa-goa, dan kalau ada orang kaya lewat mereka rampok, atau mereka ke kota-kota merampok. Itulah pekerjaan Yefta yang sudah ditolak oleh keluarganya. Bahkan dia menjadi sekarang pemimpin para perampok di daerah Tob, Suria Timur sekarang ya. Dan pada waktu itu bangsa Israel sangat menderita karena ditindas, dijajah oleh suku Amon, Bani Amon ya. Dan dalam keadaan terdesak begitu, mereka cari-cari siapa yang bisa memimpin mereka untuk melawan Bani Amon. Akhirnya tua-tua Israel teringat kepada Yefta yang mereka pernah usir, dan dia sekarang jadi pemimpin para perampok di Suria. Mereka panggil pulang dia. Mereka panggil pulang untuk memimpin bangsa Israel melawan Bani Amon. Orang tua-tua Israel ini juga sudah bertanya kepada Tuhan ya. Dan Tuhan memberikan saran, panggil itu Yefta untuk memimpin bangsa Israel melawan Bani Amon. Di sini kita belajar ya. Sekalipun Yefta ditolak keluarganya, ditolak oleh sekampung halamannya yaitu orang Gilead. Yefta menjadi pemimpin perampok di bangsa lain. Tetapi Tuhan tetap memakai dia ya. Jadi dalam keadaan apapun kita, bahkan seorang pemimpin perampok pun Tuhan bisa pakai ya. Jadi
Pemimpin-pemimpin Israel datang menghadap Yefta, meminta dia untuk menjadi pemimpin bangsa Israel untuk berperang melawan Bani Amon yang waktu itu menjajah, menindas Israel. Dan apa jawab Yefta? Kamu mengusir saya. Kamu tidak terima saya karena saya seorang anak wanita tunasusila. Sekarang kamu memanggil saya untuk berperang. Pikir-pikir dulu lah. Tapi karena dibujuk terus-menerus, dan juga Yefta meskipun dia seorang perampok, pemimpin perampok, dia bawa persoalannya ini kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, apakah saya harus memenuhi permintaan pemimpin-pemimpin Israel ini? Dan jawab Tuhan, ya. Karena memang Tuhan yang menyuruh pemimpin-pemimpin Israel ini untuk meminta Yefta memimpin bangsa Israel berperang melawan Bani Amon. Dan pada waktu itu juga ketika Yefta setuju, dia dipenuhi Roh Kudus. Luar biasa ya. Bahkan seorang pemimpin perampok tentu hidupnya tidak benar ya, jahat. Tapi bisa juga Tuhan pakai, dan orang itu, si Yefta ini dipenuhi Roh Kudus. Karena Tuhan mau memakai dia. Jadi jangan kita menilai dan menghakimi seseorang ya. Seorang pemimpin perampok saja, pemimpin penjahat saja bisa Tuhan pakai. Dan Roh Kudus memenuhi dia. Dan kemudian kita tahu Yefta mengalahkan Bani Amon ini di 20 kota. Dia luar biasa ya. Jadi hebat ini betul ini Yefta. Hakim Yefta, kita sebut Hakim Yefta ya. Dia mengalahkan Bani Amon sehingga selama 6 tahun Yefta memimpin bangsa Israel dan Bani Amon tidak berani ganggu lagi. Nah, banyak hal yang kita bisa belajar di sini ya. Tetapi pada waktu dia satu waktu berperang, ketika dia mau menyerbu satu kota, dia berjanji pada Tuhan. Dia bernasar. Itulah pembacaan kita tadi. Bernasar itu adalah membuat komitmen, membuat janji kepada Tuhan dengan satu tujuan. Misalnya pada waktu itu Yefta berjanji bernasar begini. Kalau Tuhan memberikan saya kemenangan melawan bangsa Amon ini di satu kota ya, siapapun yang pertama keluar dari rumahku Tuhan, itu akan saya persembahkan sebagai korban syukur kepadamu. Tentu kalau korban syukur waktu itu adalah korban bakaran ya, seperti domba, kambing, lembu. Pada zaman itu kalau mereka mempersembahkan korban syukur, korban persembahan, itu akan berupa kambing, domba, lembu, binatang ya, untuk ditaruh di mezbah, dibakar, dipersembahkan bagi Tuhan ya. Itulah pikiran Yefta waktu itu, waktu dia bernasar. Maksudnya, kalau Tuhan memberikan Yefta kemenangan, kambing atau domba atau lembu yang keluar pertama dari rumahnya itu dia akan persembahkan. Jadi, nasarnya Yefta ini bagus. Tetapi, apa yang terjadi? Setelah dia berhasil mengalahkan Bani Amon, dia pulang dengan sukacita kembali ke rumahnya. Dia kan sudah bernasar. Siapapun yang keluar dari rumahnya yang pertama itu yang dipersembahkan pada Tuhan. Dia harap kambing, domba atau lembu. Yang keluar anak gadisnya satu-satunya. Kasihan ya. Dan dia karena taat kepada Tuhan dan dia menangis. Dia hatinya sedih sekali. Kan dia sudah bernasar ya. Bernasar itu berjanji pada Tuhan ya. Dan itu harus ditepati. Kalau tidak ditepati berdosa. Sehingga singkat cerita anak gadisnya bilang, ayah, yaitu Yefta ya, berikan saya kesempatan bersama teman-temanku selama 2 bulan, teman-teman gadis-gadisku, untuk kami menangisi. Sebab 2 bulan setelah itu ayah akan mempersembahkan saya kepada Tuhan. Dan terjadilah demikiannya sesuai pembacaan kita. Apa makna, arti pembacaan firman Tuhan buat kita orang-orang percaya pada hari ini?
di akhir zaman ini. Di sini kita belajar ya. Kalau kita bernasar, kita berjanji pada Tuhan, biasanya orang bernasar itu dalam keadaan sulit ya. Misalnya dalam keadaan sakit, berjanji gini, Tuhan, kalau Tuhan kasih saya kesembuhan, saya bernasar, apa yang saya punya saya berikan kepada Tuhan, gitu ya. Atau ada lagi nasar-nasar lainnya. Dari peristiwa nasar Hakim Yefta ini kita harus belajar. Sebelum kita mengucapkan nazar kepada Tuhan, pikir-pikir dulu. Jangan sembarang mengucapkan nazar seperti Yefta, Hakim Yefta ini. Dia bernazar, kalau Tuhan memberikan kemenangan, yang keluar pertama dari rumahku itu jadi persembahan buat Tuhan. Yaitu dibakar di Mezbah. Wah, ngeri ya. Jadi pelajaran pertama, janganlah sembarang kita bernasar. Lebih baik kita meminta saja kepada Tuhan. Jangan sampai bernasar ya. Tapi kalau sampai bernasar dan Tuhan penuhi kerinduan kita, harus penuhi nasar itu ya. Tetapi dari peristiwa Hakim Yefta ini, pikir-pikir dulu ya, bernasar. Jangan sampai terjadi seperti Yefta harus mempersembahkan anaknya. Yang kedua, sebenarnya Yefta tidak perlu mempersembahkan anaknya sebagai nasar. Karena di kitab Tawarikh ada diatur. Apabila kita sudah bernasar, mempersembahkan anak laki-laki kita, suami kita, istri kita, atau anak gadis kita, dan kita tidak bisa memenuhinya, harus membayar, kalau anak gadis ya, 30 sikal perak. Ini yang dilupa oleh Yefta. Kalau dia ingat ini, Tuhan itu maha baik ya. Sekalipun kita sudah bernasar, berjanji, tapi kita tidak sampai hati membunuh. Yefta tidak sampai hati membunuh anak gadisnya. Dia bisa ganti dengan 30 sikal perak. Jadi di sini kita belajar ya. Pertama, saya ulang lagi, jangan sembarang bernasar. Sebab kalau tidak ditepati nasar itu, kita berdosa kepada Tuhan. Kedua, kita harus tahu firman lah. Seperti Yefta, dia tidak tahu firman Tuhan. Dia akhirnya ya, buat kita sekarang bodoh ya. Sudah berjanji kepada Tuhan dan mempersembahkan anak gadisnya. Itu kan salah bernasar. Dan kedua, dia tidak tahu firman Tuhan. Dia tidak tahu hukum Taurat sudah atur. Kalau kita tidak mampu memberikan nasar kita, Tuhan sudah atur. Jadi misalnya anak gadis bisa diganti dengan 30 sikal perak. Nah inilah pelajaran kedua. Kita perlu tahu firman. Jangan seperti Hakim Yefta. Biar dia pemimpin bangsa Israel, dipenuhi Roh Kudus, tapi tidak tahu firman. Selalu dianjurkan tahu firman dan dipenuhi Roh Kudus. Itu harus sejalan ya. Dipenuhi Roh Kudus dan tahu firman. Kalau salah satu tidak ada, pincang ya. Jadi marilah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita berhati-hati untuk bernasar. Lebih baik kita meminta dan kita percaya Tuhan akan mengabulkan, asal permintaan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Janganlah sembarang bernasar, lebih baik memohon kepada Tuhan melalui doa. Dan yang kedua, belajarlah firman Tuhan ya. Jangan seperti Yefta, karena tidak tahu firman, dia akhirnya memenuhi nasarnya harus membunuh anaknya sebagai korban. Tuhan sebenarnya juga tidak mau ya, tapi ya itu sudah keputusannya Yefta ya. Sini kita belajar, Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih dan bertindak, tapi kita harus tanggung apa yang kita buat itu. Makanya marilah kita selalu rajin membaca firman Tuhan. Kalau kita tidak mengerti, boleh tanya kepada hamba-hamba Tuhan yang tahu firman Tuhan dan mau hidup setiap hari bersama Roh Kudus, sehingga kita pasti akan memperoleh kemenangan, keberhasilan, dan tidak usah takut berbuat salah ya, seperti Yefta itu. Demikianlah firman Tuhan. Semoga menjadi berkat dan pedoman bagi kita semua. Amin.
Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari dan tim Bahlot di rumah. Kita berjumpa lagi. Saya firman hari ini yang terdapat di Perjanjian Lama, Hakim-Hakim yang berjudul Nasar Yeftah. Ya, saya langsung ambil judul ini, kita bawa ke apa garis merahnya dengan kehidupan Yeftah, judulnya dengan zaman kita, zaman akhir. Kita firman ini berkata mengenai nazar. Saya melihat, saya merenungkan firman yang pembacaan kita ini bahwa nazar itu ada hubungannya kehidupan pribadi kita dengan Tuhan. Saya melihat nazar ini tidak ada kata nazar bagi sesama kita. Nazar adalah hubungan kita dengan Tuhan. Di situ bisa kita melihat kehidupan rohani kita. Kata nazar itu kehidupan rohani kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita, anak-anaknya. Saya bertitik tolak demikian. Melihat Yeftah, saya tidak ulangi, saya percaya setelah apa yang Opa katakan bawakan tadi, dengan apa yang dibaca, saya percaya Bapak Ibu bisa juga mengetahuinya. Ya, nazar adalah suatu kata perjanjian dengan Tuhan. Ada sesuatu ungkapan, harapan ya, yang benar-benar kita hanya bersandar kepada Tuhan. Dengan kata nazar ini dan hubungannya kita dengan Tuhan, terlebih dahulu setelah saya merenungkan, kita harus tahu kehidupan kita dengan Tuhan. Kita harus mengerti Tuhan sampai di mana kehidupan Tuhan di dalam kehidupan kita atau keluarga. Kata nazar untuk keluar seperti Yeftah, saya sedikit ke belakang, dia mengambil keputusan kata nazar, tapi dia sebenarnya hanya mengikuti kata hatinya, kedudukannya, dan emosionalnya untuk memenangkan suatu tugas. Itu benar, tetapi jika kata nazar itu keluar, ini yang menjadi titik. Apakah kita mengetahui kata nazar itu, hubungan itu dengan Tuhan, tidak menjadi sesuatu yang bertentangan kehidupan kita dengan Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu kalau kita bernazar? Seperti saya katakan tadi, kita harus tahu Tuhan dan Tuhan juga harus tahu kita. Secara dasar Tuhan tahu kita karena Tuhan yang menciptakan kita. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang bebas. Tuhan yang berkehendak bebas dan tentu ciptaannya juga demikian. Jadi apabila nazar kita katakan tanpa kita mengetahui kehidupan Tuhan, itu sulit Bapak Ibu, seperti yang Yeftah alami. Apakah kehidupan nazar seperti Yeftah ada juga di zaman kita, generasi akhir zaman? Itu saya percaya banyak sekali. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan banyak hal itu. Kita dengar pengalaman kehidupan bersekutu dengan anak Tuhan. Saya percaya dan saya sedikit merenungkan dan berkehidupan, bergaul, tidak gampang untuk mengatakan bernazar. Tapi apa yang kita katakan cerita siang ini itu adalah negatif. Tetapi dalam kehidupan sesama anak-anak Tuhan banyak hal-hal yang saya jarang mendengar kata nazar itu
sesuatu yang negatif. Karena saya sangat pengalaman kehidupan kata nasar bagi anak-anak Tuhan itu sangat-sangat kuat, sangat berpengaruh, dan sangat tidak dibagi persekutuan anak Tuhan. Saya jarang mendengar akibat dari kita bernasar, kegagalan. Tapi yang saya selalu dengar ada bukti saya bernasar, dan itu banyak sekali hasilnya. Sungguh indah Bapak Ibu. Ya, saya menekankan itu, saya mendengar itu benar-benar nasar tidak bisa kita permainkan. Kita kembali bagaimana kita dengan Tuhan. Apakah kita tahu kehidupan Tuhan hanya untuk melengkapi keyakinan kita, atau kita tahu Tuhan karena Tuhan tempat kehidupan kita bersandar. Tuhan tempat sumber kehidupan kita. Sumber kehidupan bukan saja nafas kehidupan, tapi seluruh sikap hidup kita. Apakah kita jadikan Tuhan segalanya dalam hidup kita? Kalau kita tahu ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman baru di rumah, kita akan selamat dengan kata nasar. Nasar kadang-kadang dan selalu itu diambil sikap itu karena kita punya sebagai manusia, khususnya anak Tuhan, tidak punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, tetapi harus kita penuhi. Kita tidak punya kemampuan. Saya untuk zaman akhir, tapi ini menurut saya sendiri, tidak ada. Setelah saya merenungkan, untuk bernasar boleh saja, tetapi dengan keadaan yang Tuhan sudah memberikan segala kehidupannya, yaitu Roh Kudus yang sudah tinggal dalam kita. Untuk saya merenungkan, saya tidak memakai atau mengambil satu nasar. Karena Tuhan, salah satu pesan Tuhan pada anak-anaknya zaman akhir ini, kuasailah kehidupan dunia. Kuasailah kehidupanmu bersama aku, dan kehidupan dunia ini kamu kuasai bersama aku. Jadi untuk saya pribadi, saya merenungkan kehidupan, saya tidak memakai kata nasar. Karena nasar itu sebenarnya kita hubungan yang sangat erat. Yang paling pertama, kita harus tahu karakter Tuhan, pribadi Tuhan. Yang lain-lainnya itu akibat saja kita tahu Tuhan. Tapi yang paling inti untuk saya merenungkan kehidupan, kita harus tahu pribadi Tuhan. Ya. Saya merenungkan ini dalam kehidupan sampai saya dapat satu kata. Kehidupan pribadi Tuhan, semua kita bisa tahu. Kita bisa tahu isi hati Tuhan. Ya. Apa yang kita mau, kita diskusi dengan Tuhan. Sampai kata nasar itu tidak terlintas dalam pikiran saya pribadi dan mengambil kata nasar itu. Karena kata nasar bisa juga nanti kalau saya dapat ini, saya bernasar. Di dalamnya berisi segala sifat kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Ada karakter, ada emosional di dalam. Semua sifat itu karena kita tidak mampu. Tapi saya tertantang. Kita bisa dapat itu karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Asal kita mengerti tugas kita apa yang Tuhan berikan pada kita zaman akhir ini. Dan semua warisan Tuhan sudah berikan. Tinggal kita mengolahnya. Kalau kita ambil kata nasar itu perjuangannya luar biasa. Ya, itu ada sesuatu yang aku mau Tuhan.
Tapi aku tidak bisa. Itu yang mendasari orang mengambil nasar. Sekali lagi, saya tidak, untuk saya pribadi, saya tidak ambil untuk zaman sekarang. Kehidupan saya pribadi. Yang pribadi yang saya tertantang. Bagaimana saya bina hubungan saya dengan Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu saya dapat. Saya ulangi tadi yang saya bilang. Semua kita bisa tahu dengan Tuhan. Tuhan berbicara, berdiskusi dengan kita. Tapi setelah merenungkan kehidupan pengalaman, hanya dua yang kita tidak bisa menjadi misteri untuk kita, yaitu hukum dan waktu. Di situ otoritas Tuhan, itu yang kita tidak bisa dapat. Ya, banyak hal saya mengalami pelayanan dan sekeluarga dan semua pribadi yang saya melihat orang dan saya sendiri bahwa Tuhan tidak pernah membatasi dirinya. Cuma Tuhan katakan, apakah mau engkau dengan aku? Apakah engkau mau hidup dengan aku? Tetapi batasan yang saya ulang lagi, kebatasan yang kita tidak bisa ambil karena itu menampakkan, menjadikan suatu bahwa Tuhan itu adalah lebih dari kita, adalah hukum dan waktu. Kali ini saya tidak mengupas hukum dan waktu, tapi saya bisa katakan nanti di lain waktu, tapi hukum dan waktu untuk saya kita tidak bisa nalarkan secara manusia. Jadi kita kembali kata Nasar. Kita bisa. Apa yang kita mau, mari kita diskusikan dengan Tuhan. Tuhan sudah buka hatinya, mari anakku. Berbicara dengan aku. Bercurhatan dengan aku. Bapak Ibu, Tuhan selalu siap waktu. Tapi pertanyaan, apakah kita siap waktu untuk berbicara dari hati ke hati dengan Tuhan? Itu tantangan kita. Dan kita selalu mau cepat, itu sifat manusia. Kadang-kadang saya juga begitu. Bukan saya tidak ada dalam hal itu. Tidak sesuci banget ya Tuhan, teman-teman. Tidak Bapak Ibu. Saya juga ada di situ. Tapi bagaimana saya hidup dengan Tuhan, saya merenungkan pribadi Tuhan. Sebenarnya semua kehidupan kita Tuhan bisa jawab. Tetapi kembali pada manusia khususnya anak-anak Tuhan adalah kita. Apakah kita mengerti pribadi Tuhan? Itu yang saya selalu bertanya. Tapi karena pengalaman saya hanya katakan bahwa yang lebih itu dulu kita harus tahu. Watak pribadi sifat Tuhan. Bukan Tuhan simpan, tidak Bapak Ibu. Tuhan suka kita melidiki dia. Apa yang dia mau, kenapa Tuhan tidak mau? Kenapa Tuhan bilang tunggu? Kenapa Tuhan bilang bukan sekarang tapi nanti? Itu yang selalu kita jawab. Nah di sini titiknya. Kadang-kadang kapan Tuhan akhirnya kita ambil satu sikap. Kata Nasar yang keluar. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Tapi mari saya mengajak Bapak Ibu. Bukan berarti saya katakan Nasar tidak boleh. Tidak. Setiap orang pribadi dengan Tuhan itu bisa. Tapi ini secara pribadi. Karena pengalaman hidup, pengalaman pelayanan saja. Sampai saya ulangi, saya ambil satu kata. Satu pekerjaan, satu tindakan. Cari tahu kehidupan pribadi Tuhan. Kita harus, waktu kita tahu, kita harus, sebelum kita tahu, kita harus dekat dengan Tuhan. Menjadi satu dengan Tuhan, yaitu dengan Roh Kudusnya. Kita adalah zaman kemurahan Tuhan. Zaman Roh Kudus, semua bebas. Yang tidak ada bisa menjadi ada. Yang ada pun kalau tidak bisa, bisa hilang. Asal kita bergaul dengan Tuhan. Kita berbicara. Saya tertantang, apalagi kita mau bernasar. Memang dengan Tuhan ada waktu. Ada waktu nanti. Ada waktu lama. Tetapi saya juga belajar di situ. Kenapa lama? Sebenarnya Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah mau lama. Tuhan menjawab semua hati kita, kemauan kita, kerinduan kita, asal kita berbicara.
Kenapa lama? Karena di waktu yang lama itu, di situ, ini saja pengalaman Bapak Ibu, disitulah Tuhan mengenalkan pribadinya, apa yang kita minta. Tuhan mengenalkan ini rencanaku. Tuhan mengenalkan ini yang kamu harus harus jalani dulu. Tapi yang paling utama saya melihat, kenapa lama? Tuhan mau membersihkan kehidupan kita dari hal-hal dunia. Karena kadang-kadang apa yang kita minta, kita tidak bisa menerima itu tanpa kita hidup, bersihkan kehidupan kita dengan Tuhan. Karena yang sering kita minta itu hal dunia. Bahkan kalau hal rohani itu lebih berat. Karena Tuhan katakan, setelah saya renungkan kehidupan dengan Tuhan, itu yang Tuhan mau bersihkan kita secara daging kita. Setelah itu dia masukkan cara hidup dengan rohani kita. Tergantung kita. Mau cepat, respon. Kalau kita lama, itu akan lama juga. Nah, nasar apa yang kita bawakan hari ini, itu kita bisa dapat kalau kita berhubungan dengan Tuhan yang sangat intim. Sangat intim dengan Tuhan, dua menjadi satu. Itu dilambangkan sebagai suami istri. Kalau kita dengan Tuhan jadi satu, suami istri itu mudah. Tuhan tidak pernah melihat kekurangan kita. Tuhan tidak pernah katakan kau salah. Tuhan cuma hanya katakan, bisakah kau? Dan dia mau jadikan kehidupan kita adalah kehidupan Tuhan. Sehingga kita menjadi satu dengan Tuhan. Orang pun di mana konfirmasinya, orang melihat kita adalah melihat Tuhan. Disitulah kita tertantang. Apakah kita masih memakai kata nasar? Sekali lagi Bapak Ibu, bukan saya katakan nasar itu tidak penting. Tidak, itu sangat penting. Tapi itu masuk dalam kehidupan pribadi demi pribadi dengan pribadi setiap orang dengan Tuhan. Ini saya katakan hanya karena pengalaman kehidupan. Pelayanan pribadi dan keluarga. Itu yang membuat saya merenungkan kata nasar. Untuk saya bisa terjawab kalau kita sekali lagi kalau kita benar-benar sangat dekat dengan Tuhan. Sampai warisannya yang katakan 5 roti 2 ikan. Saya kasih contoh. Itu pun kita bisa buat. Banyak kalau mau panjang Bapak Ibu. Tetapi biarlah apa yang saya katakan itu. Katakan ini. Itu kita sudah menjadi satu dengan Tuhan. Apakah yang tidak terjawab lagi? Mari kita renungkan Bapak Ibu saudara-saudari di rumah. Mari kita jadikan hidup kita adalah nasar untuk orang melihat Tuhan, melihat kita dan mereka bernasar. Aku juga mau demikian. Aku juga mau begitu. Seperti si A, seperti keluarga B, dan seterusnya. Karena mereka melihat kehidupan Tuhan ada di kehidupan kita. Dan mereka mau berarti juga itu bernasar. Untuk saya itu termasuk. Apakah hal ini juga bisa Bapak Ibu mengerti? Saya percaya dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus akan memberikan pengertian yang lebih dalam apa yang saya bawakan pada siang ini. Itu menjadi berkat bagi kehidupan saya sendiri, juga dari kehidupan Bapak Ibu pribadi dan rumah tangga. Jadi kata nasar, mari kita aplikasikan dengan hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Dan nasar yang pasti setiap nasar itu sulit bagi orang yang membuatnya. Tapi untuk saya tertantang, tidak ada kesulitan dalam Tuhan. Semua sulit bisa diatasi. Kehidupan, keintiman menjadi contoh pokok pemberitaan firman hari ini. Maka apa yang kita bawa itu pasti Tuhan akan menjelaskan lebih jelas lagi
pada siang ini, khususnya bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari di rumah. Hanya itu yang saya bisa bawakan. Kiranya penjelasan ini Roh Kudus akan memberikan hal yang lebih lagi dari saya katakan. Dalam nama Tuhan Yesus itu terjadi bagi Bapak dan Ibu sekalian. Sampai kita berjumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Amin.